Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Wahyuni dari kelas Manajemen B, NIM 18023612010055. Di sini saya akan membuat video tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan merupakan faktor yang mempengaruhi oleh pengambilan keputusan pada manajemen dalam menyusun anggaran, perencanaan, laba, dan pengambilan kegiatan pada program jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya biaya relevan yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya masa yang datang yang diperkirakan akan berbeda atau mempengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Konsep biaya relevan ada 4. Yang pertama yaitu differential cost. Differential cost adalah biaya yang ditetapkan berbeda pada masing-masing pengambilan keputusan. Contohnya yaitu jika ingin memilih pilihan menyewa rumah di Jakarta Barat sebesar 20 juta per tahun atau menyewa rumah di Jakarta Selatan sebesar 25 juta per tahun, maka kita dapat menyimpulkan bahwa diferensial cost antara menyewa rumah di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan adalah 25 juta dikurang 20 juta sama dengan 5 juta. Yang kedua yaitu triple cost. Biaya yang dapat dicetak pada produk pesanan departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu opportunity cost, adalah penghematan biaya yang dikorbankan pada alternatif tertentu. Contohnya yaitu biaya gaji operator. Yang keempat yaitu instrumental cost, adalah biaya-biaya yang ditambahkan atau tidak dipengaruhi dari pelaksanaan suatu produk. Contohnya yaitu penambahan biaya total produksi karena keputusan manajemen untuk menambahkan tenaga kerja dan bahan baku. Menerima atau menolak pesanan penjualan khusus merupakan sebuah kondisi di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan khusus yang diberi harga di bawah standar harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pesanan khusus tersebut tetap melalui pertimbangan ketertiban biaya tetap, proses produksi, dan keuntungan yang biasa diperoleh perusahaan. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh dan kemungkinan pekerjaan pesanan khusus tersebut tanpa penambahan biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya. Contoh keputusan pesanan penjualan khusus: penghasilan penjualan dengan harga diskon guna memanfaatkan kapasitas produksi yang berlebih, menerima dan hanya menutup biaya tunai dengan tujuan mempertimbangkan tenaga kerja supaya tetap kerja selama masa resesi, melakukan penjualan sekali waktu untuk memindahkan barang dagang yang berangsur usang, menanggapi permintaan akan ciri khusus produk dari seorang pelanggan reguler, menentukan harga untuk memasuki pasar kompetitif yang baru. Setiap bulan, perusahaan membuat genteng reguler 100 buah dan setiap bulan mendapatkan laba sebesar 250.000. Sebaiknya ada pesanan khusus sebanyak 300 genteng dan harga khusus 900 per genteng. Pesanan khusus tersebut diambil atau tidak mempengaruhi sebagai berikut. Berikut tabelnya. Keterangan hasil pendapatan tanpa pesanan khusus tidak ada, dengan pesanan khusus tidak ada, perbedaan tidak ada. 1000 kali 1000
tanpa pesanan khusus Rp1.000.000, 1000 dikali 1000, 300 kali 100.000, dengan pesanan khusus sebesar 1.270.000 dengan perbedaannya sebesar 270.000. Biaya produksi variabel 1000 kali 600 tanpa pesanan khusus 600.000, 1.300 dikali 600.000 dengan pesanan khusus 780, perbedaannya 180.000. Dengan adanya tambahan pesanan khusus sebesar 300 genteng dengan harga 900.000, PT Andalas akan mendapatkan keuntungan sebesar 490.000. Jika tidak menerima pesanan khusus hanya mendapat laba sebesar Rp400.000. Mendapat pesanan khusus oleh menguntungkan karena PT Andalas tidak lagi membayar biaya tetap jika mendapat pesanan dengan harga khusus. Kedua yaitu meneruskan atau menutup sementara produk. Seringkali seorang manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti ini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen disusun atas dasar kalkulasi biaya variabel, menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan memutuskan atau meneruskan ini. Margin kontribusi dan margin segmen ini bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Namun, sementara laporan segmen menyediakan informasi berharga untuk keputusan meneruskan atau menghentikan kalkulasi biaya relevan, menggambarkan bagian informasi tersebut harus digunakan agar sampai pada satu keputusan. Perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari beberapa produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan ada pula yang tidak menguntungkan. Dalam kasus departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensiasi dan biaya diferensiasi. Sebuah departemen store memilih 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obat-obatan. Berikut ini adalah taksiran perhitungan laba rugi untuk setiap departemen. Yang pertama yaitu departemen makanan. Hasil penjualannya 5 juta, kelontong 4 juta, obat-obatan 500.000 dan jumlahnya 9.500.000. Biaya variabelnya makanan 4 juta, kelontong 2.800.000, obat-obatan 300.000, jumlahnya 7.100.000. Jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan memindahkan departemen makanan, maka sebaliknya perusahaan akan meneruskan departemen tersebut. Sebaliknya, jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan makanan, maka sebaliknya perusahaan akan memutuskan untuk menyediakan departemen tersebut. Biaya terhindarkan sering pula tersebut sebagai penghemat biaya tambahan atau instrumental cost saving. Jika dengan meniadakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambahkan departemen baru yaitu departemen kosmetik. Perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensiasi dan biaya diferensiasi antara tetap meneruskan atau menambahkan departemen kosmetik atau terganti departemen makanan dengan departemen kosmetik. Adalah tabel 3 departemen utama. Yang pertama itu alternatif meneruskan departemen makanan, hasil penjualannya 9.500.000, departemen kelontong 7.500.000 dan departemen obat 2 juta. Biaya variabel departemen makanannya 7.100.000, departemen kelontong 5.200.000, departemen obat 1.900.000. Biaya tetap terhindarkan departemen makanan 1.325.000, departemen kelontong 925.000 dan
Departemen Obat 400.000. Jumlah Departemen Makanan sebesar 8.425.000. Jumlah Departemen Kelontong sebesar 6.125.000 dan jumlah Departemen Obat sebesar 2.300.000. Laba sebelum biaya tak terhindarkan. Departemen Makanan 1.075.000, Departemen Kelontong 1.375.000, Departemen Obat 300.000. Manajemen memilih alternatif 2 karena biaya kesempatan jika alternatif 2 dipilih adalah sebesar 2 juta lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dihindarkan sebesar 2.300.000. Jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh sebesar 175.000 dikurang 1.175.000 dikurang 900.000 lebih kecil dibandingkan dengan jika alternatif 2 yang dipilih, yaitu 475.000 dikurang 1.375.000 dikurang 900. Kesimpulannya yaitu menyewakan atau menjual aktiva yang menganggur. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai dua alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut, manakala yang paling menguntungkan dari sisi keuangan. Analisis yang dibuat oleh perusahaan untuk dapat digunakan berbagai dasar pengambilan keputusan. Berikut ini adalah tabelnya. Pendapatan sewa penjualan disewakan sebesar 3.500.000, dijual sebesar 3 juta, perbedaannya yaitu 500.000. Biaya reparasi disewakan sebesar 800.000, dijual sebesar 220.000, perbedaannya yaitu 580.000. Pendapatan bersih disewakan sebesar 2.700.000, dijual sebesar 2.780.000, perbedaannya yaitu 80.000. Contoh, mempunyai mesin lama dengan harga perolehan sebesar 5 juta dan nilai sisa sebesar 1.600.000. Biaya penyusutan 2.600.000. Mesin tersebut direncanakan akan disewakan dengan biaya sewa sebesar 3.500.000. Untuk bisa disewakan, sebaiknya mesin tersebut harus direnovasi terlebih dahulu dengan biaya sebesar 800.000. Selain itu, PT Takjil juga mempunyai alternatif untuk menjual mesin lama tersebut sebesar 3 juta. Biaya komisi tersebut perantara sebesar 2.200.000 dan alternatif di atas sebaiknya kapan PT Takjil sewakan atau menjual mesin lama tersebut. PT Takjil sebaiknya menjual mesin lama saja karena lebih menguntungkan sebesar 80.000 dibandingkan jika mesin lama tersebut harus disewakan. Nilai buku mesin sebesar 2.600.000 atau 5 juta dikurang 3.400.000 tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut karena nilai buku mesin merupakan biaya tenggelam atau shrunk cost. Tadi hasil pemaparan dari biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.